Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa azanillahu wa iyyakum. Nastamir darsana, kita lanjutkan pelajaran kita yaitu Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang disusun oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Itu kita masih pembahasan awal ya tentang masalah kitab Thaharah. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih sampai pada asyartu labudda an yuqaddima alal masyrut. Ya. Yaitu apa? Bersuci atau syarat dari sebuah ibadah itu harus didahulukan daripada ibadah tersebut. Seperti sholat. Sholat kan wajib. Dan yang harus diutamakan adalah syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat apa? Thaharah atau bersuci. Ya. Jadi harus didahulukan bersuci. Kemudian wa ma'na thaharati tadi apa mana? Mik tadi. Dan makna thaharah, ya, makna thaharah lugatan secara bahasa. Ya, makna thaharah secara bahasa yaitu an-nadhafatu wan nazahatu anil aqdaril hissiyati wal ma'nawiyati. Makna secara bahasa adalah bersih dan suci dari kotoran-kotoran yang bersifat ya hissiyah apa? Maknawi. Hissiyah itu abstrak, apa ya abstrak? Yang bermakna abstrak dan konkret. Apa? Abstrak itu bisa kita artikan dohir. Ya, kotoran-kotoran yang bersifat dohir maupun bersifat maknawi. Maknawi itu apa contohnya? Kalau konkret itu apa? Kotoran konkret. Benda yang najis. Kotoran manusia, ya, kencing, itu namanya apa? Hissiyah, konkret, dohir ya, secara dohir. Bisa dirasakan lah, bisa nampak, makanya nampak. Adapun maknawi, yaitu apa? Hadath. Contohnya apa? Hadath. Jadi ini maknanya bersih dan suci dari kotoran-kotoran, ya, baik kotoran yang nampak, yang zahir, kotoran benda najis, atau hadath, ya, benda-benda najis atau hadath. Kemudian wa maknaha syar'an, dan mana secara syar'i yaitu irtifa'ul hadathi wa zawalun najasi, yaitu mengangkat atau menghilangkan hadath dan menghilangkan najis. Itu mana secara syar'i. Wartifa'ul hadathi yasulu bisti'malil ma'i minan niyati. Di antara cara untuk mengangkat hadas yaitu dengan menggunakan air. Dengan niat, ingat, dengan niat. Karena bersuci itu atau berwudu itu apa? Ibadah, termasuk bentuk ibadah. Namanya ibadah harus apa? Harus sesuai dengan apa yang ditetapkan syar'i, nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Ya, ta'budiyah itu harus apa? Sesuai dengan sononya, harus sesuai dengan apa yang ditetapkan syariat. Sehingga harus apa? Disertai dengan niat. Fi jami'il badani in kana hadatsan akbar.
Yaitu dengan niat apa? Seluruh badan, membersihkan seluruh badan jika itu termasuk hadas besar. Itu mandi maksudnya. Jadi kalau hadas besar itu apa? Caranya dengan mengguyur seluruh badan disertai dengan niat. Makanya misalkan antum mandi besar, dan mandinya antum itu sesuai dengan tata cara sunnah yang disunahkan oleh Nabi. Mulai apa? Berwuduk dulu, kemudian mengguyur atas kepala ya 3 kali, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Nah, kemudian disabuni, dibersihkan, sampuan lah. Sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Tapi tanpa disertai dengan niat. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Enggak sah. Tetap enggak boleh sholat. Enggak sah sholatnya. Kalau taharahnya enggak sah, maka sholatnya enggak sah. Kemudian kasus yang kedua, hujan. Antum mandi hujan, niatnya menghilangkan hadas. Niat dalam hati. Karena niat tempatnya dalam hati. Ya cuma mandi hujan. Ya nggak guyur kepala, nggak guyur. Pokoknya mandi hujan, keluar ke rumah lah. Kena hujan. Ini basah semuanya. Seluruh tubuh basah. Sah apa enggak? Sah. Karena syaratnya terpenuhi atau rukunnya terpenuhi. Yaitu ada niat, kemudian rukunnya apa? Membasahi seluruh tubuh tanpa kecuali. Atau kasus yang ketiga, antum renang tapi niat untuk menghilangkan hadas besar. Sah apa enggak? Kalau renang justru lebih basah lagi, basah kuyup daripada sekedar mandi. Sah apa enggak? Sah apa enggak? Sah. Asal renangnya air yang suci lagi mensucikan. Enggak hanya suci lagi mensucikan. Karena ada yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh apa? Ini suci enggak ini? Suci enggak ini? Suci lah. Bisa enggak pakai wudhu, pakai mandi? Enggak sah. Nah, paham ya? Jadi harus dibedakan suci dan mensucikan. Caranya suci lagi mensucikan. Paham sampai di sini? Baik. Kemudian au fil a'dha'il arba'ati in kana hadatsan asghar, atau membasuh 4 anggota wudhu, empat anggota badan jika itu hadas kecil, yaitu apa? Wudhu. Kalau tadi kan mandi junub, mandi besar. Kalau ini apa? Wudhu, yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya, anggota-anggota wudhu. Jika itu hadas kecil. Misalkan hadas kecil. Antum mandi. Antum hadas kecil sekaligus hadas besar. Kan wajib mandi kan? Antum mandi besar sesuai dengan sunnah, niatnya menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Selesai mandi, antum langsung sholat. Sah apa enggak? Sah apa tidak? Habis mandi, dia enggak wudhu, langsung sholat. Sah apa enggak? Sah apa tidak? Enggak wudhu loh. Sah apa tidak? Sah. Sebagian ulama itu berpendapat sah karena ketika dia niat menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, dia sah meskipun tidak wudhu. Itu juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nanti kita bahas. Kemudian awistimali ma yanubu anil ma'i. Tadi kan menggunakan air. Yang kedua, dengan menggunakan pengganti dari air. Apa itu pengganti dari air? Apa pengganti air? Pengganti air. Pengganti air, debu. Kok tayamum?
Kalau pengganti wudhu tayamum namanya, kan amalan, perbuatan. Kalau air kan benda, pengganti air benda, ya penggantinya benda bukan perbuatan. Yaitu apa? Debu atau tanah. Indah ada mihi, atau ketika apa? Bukan atau ketika apa? Ketika tidak ada air, jadi boleh diganti. Ketika tidak ada air, boleh diganti. Tidak ada air ini, jangan antum misalkan di Cikaim nggak ada air, tapi air irigasi melimpah. Boleh nggak kita wudhu di air sungai? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena disebutkan oleh para ulama, air yang suci lagi mensucikan, diantaranya apa? Air sungai yang mengalir. Ya, sumur. Apa? Dari sumber-sumber tanah, air hujan. Itu suci lagi mensucikan. Misalkan pelawat, nggak ada air, tapi CKM ada, nggak boleh. Nggak boleh tayamum. Sehingga, hah? Apanya? Kok CKM? Kalau untuk males, beli RO murah. Karena kita cuma butuh apa? Kurang lebih gelas aqua, gelas mineral 220 ml. Antum tahu nggak wudhunya Rasulullah berapa airnya? 1 mud. 1 mud itu gini. 1 mud itu 2 telapak tangan, 1 mud. Itu diperkirakan kurang lebih 220, bukan liter ya, mililiter. Atau 200 mililiter. Mandinya Rasulullah berapa? Mandi besarnya Rasulullah. Antara 4 sampai 5 mud. 1 mud ini. 1 mud ini. Antum 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah sah. Itu mandi besarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mandinya antum, ya, samponya belum kelar. itu sekali itu untuk membasahi rambut kalau antum, ya nggak? Belum kasih sampo, kan dibasahi dulu seluruh tubuh. Nah, karena mandinya itu bukan cukur, ya habis kalau gitu. Kapan jaraknya? Jarak untuk dibolehkan kita mengganti dengan selain air. Jadi antum nyari di daerah-daerah yang terdekat, ya diperkirakan waktunya itu tidak melebihi waktu sholat berikutnya. Jadi kalau antum bisa ke CKM ya ke CKM. Tapi kan banyak, alhamdulillah Indonesia banyak nggak sekering setandus Saudi Arabia. Itu pun Saudi sudah melimpah sekarang, meskipun beli ya air itu lebih mahal dari bensin. Ya, waktu anak tinggal di Saudi tahun 2007 sampai 2009 itu harga bensin itu 1000 apa enggak sampai 1000 ya per liter. Di Indonesia itu sudah 6.000-an waktu itu. 1000. Air lebih mahal, air mineral itu loh lebih mahal. Air mineral itu yang berapa? 2 liter apa ya? Itu 2 real apa 3 real? Pokoknya lebih mahal lah. Dirupiahkan lebih mahal. Ya, makanya kita bersyukur. Kemudian syarat yang kedua, jadi ketika nggak ada air, makanya antum misalkan di bis, di mana? Di kereta, nggak boleh antum tayamum, nggak boleh. Karena anak melihat di kereta itu ada ibu-ibu yang tayamum ini. Itu nggak boleh, nggak sah. Ya. Loh, terus di bis bagaimana Ustaz? Di bis ini. Makanya antum sebelum berangkat tentukan transportasinya apa. Kalau bis berarti diperkirakan bis berangkat berapa? Kan sudah ada jam-jamnya. Kalau kita bisa maksudnya di jamak, kita jamak sebelum berangkat. Atau kalau diperkirakan nanti istirahatnya itu masih nutut, kita sholat ketika istirahat. Ya, kalau tidak memungkinkan biasanya selama anak naik bis di Indonesia itu, kalau di Saudi Arabia wajib berhenti. Minimal salah satu dari 2 yang bisa dijamak. Kalau zuhur asar minimal boleh zuhur, boleh asar. Kalau nggak berhenti bisa dilaporkan ke
polisi, sehingga nanti izinnya akan dibekukan. Kalau di Indonesia wangil tenan. Maksudnya yang paling susah itu sholat subuh, ya nggak? Sholat subuh. Kalau antara maghrib isya duranu biasanya kita bisa ketika ini istirahat di makan itu. Ya, itu pun kadang ada yang ngasih waktu pendek. Kalau ngasih waktu pendek, anak dulukan sholat, tidak dulukan makan, tidak sholat nanti. Nah kalau nggak bisa bagaimana? Misal nggak nutut, misal subuh, tetap harus wudhu. Kan ada bis eksekutif, ada toiletnya, pakai air itu. Atau kalau nggak memungkinkan, ya pakai air minum yang kita bawa. Makanya disiapkan sebelum kita berangkat. Loh, kalau ada toilet, kalau nggak ada, ya sudah wudhu di bis. Ya, wudhunya jangan seperti wudhu di rumah. Kalau wudhu di rumah, basah dimarahin oleh kondektur. Gimana? Ya cara Nabi. Kan paling tetesan paling. Nggak akan, anak pernah nyoba, itu nggak akan basah itu. Basah paling tetesan. Nggak akan kelihatan oleh kondektur, nggak akan. Paham ya? Nggak boleh tayamum. Kalau di pesawat kan nggak boleh bisa. Gimana itu? Nggak boleh apa? Kan macet ya. Nggak boleh bawa air juga. Pesawat. Ya. Ada yang nguri-nguri. Terus di WC-nya juga kan susah juga. Bisa, anak bisa. Caranya apa? Bawa ini ke toilet, cet, terus tak gini kan, itu pelan-pelan. Di toilet anak bisa. Ketika umroh itu. Itu tayamum aja, Ustaz. Enggak ada air kok. Di pesawat ada air. Anak udah naik pesawat, terutama ketika Saudi udah berkali-kali, udah berapa kali tuh? 6 kali. PP kan 6 kali. 6 kali lebihan. Macet sih ini ya. Airnya. Karena banyak air di situ. Iya. Jadi nggak bisa keluar lagi. Kalau betul-betul nggak ada baru boleh. Kan tapi ada masih. Kalau selama anak sih, antum pakai apa pesawatnya? Saudi Airlines. Ya. Biasanya Saudi banyak. Bahkan ada musolanya. Tapi kan di toiletnya ada berapa? Nggak boleh bawa air itu. Jadi bawa air nggak boleh. Bawa air nggak boleh. Di toilet ada. Boleh gitu. Nggak. Hukum asal memang nggak boleh. Bawa air nggak boleh. Ya, bawa air nggak boleh. Tapi kalau di Saudi Arabia itu nggak terlalu ketat. Nggak terlalu ketat. Kalau di Indonesia kita bawa air aja suruh taruh situ. Kalau Saudi anak kan sambil nunggu pesawat itu bawa ke dalam anak daripada beli mahal. Di pesawat pernah naik pesawat, ya karena nggak dikasih makan, nggak kasih minum, saya transit ke Malaysia, AirAsia itu. Minumannya 50.000, 600 ml 50.000. Nggak jadilah. Haus 2 jam kan? Iwan sebelah anak yang beli. Antum mau Ustaz? Haus sih, cuma 50.000 ya sayang bagi saya. Antum mau nggak? Ya mau kalau dikasih minum. Jadi selama anak pakai Saudi Airlines atau yang lain Garuda Indonesia, bahkan pesawat yang lain juga, pesawat Cina pernah anak Al-Ittihad terutama, itu pasti ada air. Dan kan itu rata-rata umroh, ya. Toiletnya ada lebih dari 4 kalau nggak salah. Antum pindah aja ke tempat lain. Itu ada, anak biasanya bawa ini. Anak ke jamaah sudah anak bilang bawa botol kecil untuk nampung air. Soalnya kan airnya kan susah itu memang. Susah. Kan harus diginiin. Kan nggak bisa dibuka ini, nggak bisa. Bukan gitu caranya, gini terus ditekan. Makanya pakai ini. Sehingga anak tak tuang pelan-pelan. Sedikit, irit. Kecuali betul-betul nggak ada. Masa antum, pilot saya turun dulu ya. Wudhu dulu. Ya nggak bisa. Jadi kalau betul-betul nggak ada, tapi sepengalaman anak lebih dari 6 kali naik pesawat yang ini ya, Boeing ya, ke Saudi Arabia itu, alhamdulillah ada terus dan bisa sholat. Taib. Awil ajazi anistimali, atau tidak bisa menggunakan karena lemah. Maksudnya apa ini? Karena lemah ini sakit.
Ya, sakit yang nggak boleh menyentuh air. Ya, kalau selama bisa menyentuh air, maka nggak boleh dia tayamum. Terus kemudian kalau dia kesusahan, dibantu yang sehat. Makanya kalau yang sakit itu kalau bisa harus ada yang jaga. Orang tua misalnya, itu harus ada yang jaga untuk wudhu. Misal gini, kalau memberatkan, boleh dijamak. Sakit itu boleh menjamak sholat. Yang nggak boleh, kosor. Karena kosor itu hanya dibolehkan ketika safar. Jadi boleh dijamak, misalnya berat. Kan dia di kasur, nggak bisa gerak. Ya, kecuali suatu kondisi, dia sudah menjamak, kemudian sholat berikutnya, nggak ada orang sama sekali. Dia nggak bisa gerak. Boleh nggak tayamum? Kalau diperkirakan khawatir nanti melewati batasan waktu sholat, ya subuh misalkan, tidak ada yang bantu karena semuanya keluar dari rumah, maka ketika itu ya dibolehkan. Karena dia nggak bisa gerak, paham nggak? Tapi diusahakan disediakan dekat situ. Tapi kalau nggak bisa, maka dibolehkan. Wahwa turab, yaitu apa? Turab, tanah atau debu. Ala sifatin maksusatin, yaitu dengan cara-cara tertentu, dengan cara-cara yang ditetapkan oleh syariat, ya, cara-cara yang khusus. Wasayati insyaallah bayanun li sifatit tatahuri minal hadatsain. Dan insyaallah akan dibahas pada pembahasan berikutnya tentang masalah bagaimana bersuci dari dua hadas tersebut, hadas kecil maupun hadas besar. Sudah adzan ya? Tapi ada yang tanyakan? Ini tadi agak telat sih anunya belajarnya. Kita dulu bisa. Hah? Kita punya air mati, ya. Kemudian kita mau sholat, airnya apa? Itu kita mulai tuh. Air mati nggak boleh tayamum, Mbak. Nggak boleh. Kan bisa di masjid. Cara ini. Kita kan kadang-kadang safar tuh di area untuk pengampunan kesusahan air kadang-kadang nggak susah, itu banget. Kan bingung. Ganti rest area. Ganti rest area banyak, nggak bisa menggampangkan ya. Ganti rest area, lihat waktu ya. Makanya kalau tahu macet kayak gitu, mempersiapkan bawa air. Atau mungkin bawa le mineral dari rumah, botolan gede itu ya, atau botol biasa lah. Yang penting dipersiapkan. Jadi kita harus mikir sebelum, apalagi kalau kita bawa kendaraan sendiri itu lebih mudah bagi anak. Hah? Apanya? Anak pernah panjang. Iya. Anak cari rest area yang lain atau anak berhenti biasanya nggak masuk ke rest area, kan mau masuk kan nggak bisa. Anak berhentinya di pintu keluar, hanya istri jalan untuk ke toilet, anak minta tolong. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka